Jahe dulu ya, jahe coba ya. Gitu. Sekarang menunya baru, Bib. Anjay. Aduh, apa hukumnya tuh? Apa hukumnya Bersulang. bersulang tuh apa tuh hukumnya? Kalau bersuling saya tahu hukumnya, Bib. Jadi guys, Karena menunya baru, sekarang juga episodenya baru, Bib. episode baru. Editornya baru. Editornya baru. Habis vakum 2 tahun, 3 bulan. Enggak, kalau bahasanya bukan semedi, ujlah namanya. Ujlah. Diri. Beb, Kita sekarang ada segmen untuk menjawab pertanyaan berinteraksi netizen Beb juga. dari netizen. Iya. Kayaknya pertanyaan pertama ini kayaknya nggak enak banget. Enggak, bener dari anak yang bacain Beb. Iya. Dari @tori_gore666. Iya. Bib mau tanya kalau wudhu ketelan gayung puasanya batal enggak? Ya. Beneran Bib? Ya, makanya dari tadi itu saya tuh sudah mencurigakan karena pertanyaan-pertanyaan nggak ada di kitab soalnya. Kalau boleh saya yang jawab itu, Bib. Oke, Edgar aja dulu. Boleh. Saya lihat satu hukum menjadi muslim adalah berakal sehat. Orang wudhu ketelan gayung, mulutnya segede apa? Kalau dalam bahasa Arab itu mustahil. Mustahil. Jadi hukumnya Ya sebenarnya puasanya kalau dia masih hidup puasanya batal. Iya, betul. Kalau dia masih hidup ya puasanya batal. Sama satu lagi bahasa Arabnya, Bib. Apa tuh? Mahlul. Beda ya? Ada. Kayaknya next pertanyaan deh, Bang. Oke, next pertanyaan dari @selaluegi. Bib, kalau muadzin pas maghrib malah makan dulu sedangkan ada masyarakat yang nunggu suara adzan dari beliau untuk berbuka puasa. Bib, kalau muadzin pas maghrib malah makan dulu sedangkan banyak masyarakat yang nunggu suara adzan dia. Gimana tuh, Bib? Oh, ya, sebenarnya kalau untuk membatalkan saja tuh nggak apa-apa, sunnah malah. Kan berbuka itu dianjurkan, disunahkan untuk takjilul iftar, mempercepat berbuka puasa. Jadi bagi muadzin sebelum diadzan ya harusnya membatalkan dulu baru adzan. Tapi jangan makan. Ya kalau makan ya kasihan orang-orang. Kayak kejadian tadi mungkin, Bib. Kayak kejadian tadi di sana di Keong di Bung. Oh gitu. Jadi ngelihat di jam itu kan tadi itu jam 6 lebih 8. Nah, menginjak jam 6 lebih 8 gak ada suara adzan. Gitu. Anas udon. Mungkin muadzinnya pada makan dulu. Kita minum. Habis 11 baru ada suara adzan. Gimana tuh? Ya kan sekarang zaman teknologi canggih kan. Nah. Di searching aja waktu maghrib saat ini di Majalengka jam berapa? Nah, itu. Tadi 16.08 Bib. 16.08. Tapi gak ada yang azan. Tapi gak ada azan. Ya kalau sudah masuk aman sih. Masuk aman ya, Bib. Aman. Tapi kenapa serentak di 16.11 Bib? 18.11 tadi. Nah, itu mungkin tadi mungkin makan dulu gitu. Ya, kita harus azan ya mudah-mudahan Karena tadi. di saya 16.08. Saya 16.08. Valid langsung dari HP. Valid. Tadi dari Mahfud. Muhammad Mahfudin Nawawi. Next pertanyaan dari @nia0208_. Bib, boleh enggak doa pakai template copy paste dari Twitter? Boleh aja. Semua doa itu mau di template, mau di copy, selama doa itu baik, aman aja sih. Bahkan ya bagus lah, daripada kan kadang-kadang kita bingung nih mau doa apa. Saya pengennya tujuannya doanya pengen begini tapi gak tahu kata-katanya bagaimana. Oh ternyata ada di template Twitter doa tentang cari jodoh, doa pengen cepet kawin. Ternyata bagus nih. Di copy, dalam artian dihafalin, dibacakan, didoakan, itu bagus, apa-apa, aman aja. Tapi pada dasarnya sendiri doa itu diambil dari apa sih, Bib? Biasanya kalau doa yang berbahasa Arab ya, Bib. Misalnya kan kalau kita emang disuruhnya berdoa yang afdol tuh lebih baik yang kita mau, yang kita bisa gitu. Iya. Karena dalam tuh. Nah, tapi kalau misalnya kayak Rabbana dzalamna anfusana itu diambil dari apa? Dari Al-Qur'an itu. Ada Al-Qur'an berarti. Ada Rabbana dzalamna anfusana itu Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana taqabbal minna itu Rabbana atina fid dunya, itu semua dari Al-Qur'an. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Lanjut. Dari
@aditama_bagaskara. Habib Hayu Mabar. Bener ini, Bib. @aditama_bagaskara. Gas lah, gas lah. Aduh. Oke, gas lah. Aditama Bagaskara, kamu ya malu-maluin klan Sunanto aja. Tapi apa hukum Bib? Ngajak mabar itu hukumnya apa Bib? Gak apa-apa sih, bagus. Silaturahmi. Yang penting gak toksik aja. Gak toksik, Gak toksik. Apa hukumnya jungler miskin Bib? Itu dia itu. Bib, Kacau. ada lagi nih dari m.egyNR. Bib, boleh nggak takbir keliling tapi nyanyiannya lagu GGMU? GGM gimana sih? Glory, glory Man United. Glory Man United. Kan judulnya takbir keliling. Takbir, bukan apa namanya, bukan Supporter MU, bukan. Takbir ini. Misal begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Itu takbir itu. ilaha illallah, Allahu Itu takbir tuh. Akbar. Takbir tuh. Allahu Akbar walillahil hamd. Semuanya. Glory. Ana yakin aku mau plesetin tapi takut ya. Tapi susah ya. Susah nyelip. Susah ya. Dari celahnya di mana ya? Janganlah. Gak boleh, Bib. Gak boleh lah. Takbir ada Tapi takbiran. kalau misalnya ada, sekarang kan zaman teknologi ya Bib. Ada takbiran yang DJ. dimusikin, di DJ-in. Oh enggak bagus tuh, enggak Nggak bagus ya, Bib, ya? jangan. Sebaiknya hindarin ya, Bib, ya? Hindari. Ada lagi, Bib, dari @jueng48. Katanya musik itu haram, Bib. Bener enggak? Kalau musik religi gimana? Enggak, jadi musik itu ikhtilaf ulama. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, memakruhkan. Memubahkan. Ada juga memubahkan juga ada, selama lagu tersebut tidak melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagian ulama membolehkan atau memakruhkan. Makruh siapa sih? Makruh itu kan ditinggalin dapat pahala, dilakuin nggak dapat dosa gitu. Kalau lagu kayak gini gimana, Bib? Apa tuh? Lagi nih ya. Glory Manchester lagi nih. Saya mulai curiga nih. Soundtrack padang pasir ya. Oh, gambusar, gambus. Tapi ada yang cari perut ya. Enak ini, Bib. Jangan. Kau dapat lagu dari mana sih? Waduh. Ya, jadi sebenarnya lagu itu tadi, selama lagu itu tidak melalaikan kita kepada Allah, apalagi kalau artinya melenceng kepada syariat agama, itu bisa mengharamkan. Kan banyak juga kan lagu-lagu luar negeri yang sampai artinya sampai kurang bagus. Itu bahaya, itu nggak boleh. Selama lagunya itu isinya tentang yang boleh-boleh, membawa yang atau apalagi yang religi, itu silahkan boleh-boleh saja. Yang penting jangan sampai melalaikan kita kepada Allah. Terus mohon maaf, Bib, kalau zaman dulu apa sudah ada, Bib? Di zaman sahabat mungkin, kalau di zaman Rasulullah kan belum pernah dengar juga ya? Di zaman sahabat itu pernah dengar ada. Di zaman sahabat tapi bukan zaman Nabi. Iya. Kan Nana tadi udah disclaimer kalau di zaman Nabi sudah tidak pernah ada cerita. Ada zaman sahabat Nabi itu kayak mengundang orang-orang yang bisa bermusik untuk acara haflah pernikahan. Nikahannya Bib. Musiknya kayak gimana kayak tadi ya? Allah alam musiknya kayak gimana? Kerek yang gitu Bang. Berarti Ikhtilaful ulama, yang penting dilihat situasi lagunya apa gitu. Jangan kayak yang di sono ya, Bib ya. Maulid ada DJ. Yang aman, lagu yang paling aman enggak? Kuku. Wego. Beb, itu lagu orinya horor Beb. Lagu orinya vulgar Beb. Beb. Dipakai aja sama orang Indo jadi enak. Next lah. Orang yang suka sholat 5 waktunya, orang suka sholat 5 waktunya, tapi dia juga ahli maksiat juga, itu disebut orang munafik atau bagaimana masuknya? Enggak. Jadi yang namanya justru dengan bagus lah, dengan dia sholat lama-lama sifat keburukannya lama-lama akan terkikis dengan sholat tersebut, daripada
Nih, terus kunci, 2 kunci. Kalau orang ada 2 kunci ini dia masih selamat dalam artian harapan dia untuk menjadi hamba yang baik itu terbuka lebar. Masih ada. Pertama, Pak, fi'lut ta'at, berbuat ketaatan. Ada amalan yang dia lakukan untuk ketaatan. Yang kedua, tarikul maksiat, meninggalkan maksiat. Ada kadang-kadang orang dia maksiatnya jalan, nggak bisa ninggalin maksiat, tapi sholatnya rajin. Nah itu ada harapan dia untuk bisa berbuat baik. Ada harapan dia untuk menjadi orang yang baik. Ada juga orang ibaratnya tuh nggak pernah maksiat, nggak pernah sholat juga. Itu masih ada harapan juga itu. Yang penting syahadat atau apa? Iya, yang penting Islam. Yang penting dia kan, dia sholatnya ya ibaratnya dia sholat tapi cuma sekedar belentang-belentong lah. Masih ada bro, masih ada aman. Belentang-belentong lah. Tapi dia berusaha untuk ninggalin maksiatnya masih luar biasa. Gak mau mabuk, gak mau zina, gak mau main karaoke, gak mau micet, gak mau lain-lain. Itu masih aman. Dalam artinya harapan dia untuk mendapatkan ampunan terbuka lebar. Beb, kok tau micet, Beb? Ya karena circle-nya sih. Tapi saya aman. Aman. Alhamdulillah. Saya nggak bisa ingkar. Karena apa kata Allah, ya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Karena itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Oke, As-sholatu imadud Idin. Utlubul ilma walau bisi. itu aja tuh dalilnya. Buanglah sampah pada Tempatnya. Next Pertanyaan bro. Beb, apa hukumnya mendengarkan musik pas azan maghrib atau pas azan? Oh janganlah. Jadi kan Nabi itu kalau dengar adzan itu langsung ansit, Nabi itu fokus untuk mendengarkan dan jadi fokus khusyuk dan mendengarkan adzan. Itu adabnya Nabi Muhammad ketika mendengar adzan. Itu harus contoh lah bagi kita. Karena adzan itu kan panggilan dari Allah, ada panggilan yang sakral. Jadi kita harus menghormati sebaik mungkin. Makanya disunahkan kalau adzan itu berhenti semua aktivitas, di stop dulu sementara untuk menghormati adzan seperti itu. Tapi kalau yang menjawab azan itu Ya, lagi aktivitas nih terus azan, tar dulu bro. Lagi nyeduh kopi lah. Iya kayak gitu juga ya. Itu sambil nyeduh tapi itu aman sih. Aman-aman aja. Jangan sampai pas adzan kita malah HP masih miring, masih nge-push. Itu berbahaya juga itu. Hati-hati. Apalagi pas adzan masih mancing. Itu harus dijaga itu, jangan. Mudah-mudahan enggak ya, Beb. Berhenti dulu mancing yang adzan. Takutnya lagi mancing, dipancing Israel. Masya Allah. Hati-hati tuh. Mancing malaikat maut nih. Ya, next pertanyaan. Next. Dari @alam_333 Bib, apa hukumnya temen yang suka ngerjain temen bilang OTW tapi 2 jam gak datang? Pendusta Anda. @alam pendusta. Ada udur nggak dianya? Kalau ada udur kan Nggak apa-apa. apa-apa aja bro. Tapi emang kebiasaan orang Indonesia seperti itu ya kayaknya. Iya. Lagian sebenarnya udah ada melencengnya makna kata. OTW itu kan the way, artinya sedang di jalan. Iya. Nah, rata-rata tuh orang Indonesia tuh bentar lagi OTW, sebenarnya nggak bisa. Sebentar lagi di jalan. Nah, gitu. Jadi emang OTW itu harusnya dibilangnya ketika emang lagi di kendaraan. Betul. Gitu. Berarti salah dia. Harusnya emang dari katanya juga kurang tepat. Anda siapa tuh tadi itu jam? Oh iya. Ada. Jangan diulangi ya, gak baik itu. Terus ada lagi Beb. Mana sih tadi tuh? Nih Beb. Wajan nomor 16 35.000. Big nota Bang. Salah bang. Aduh. Mana tadi tuh? Oh ini Beb. Kalau mau azan, apakah suara kita harus bagus dulu atau dipilih yang suaranya bagus dulu atau yang tua dulu? Iya, yang bagus lah. Karena kan adzan itu kan pengaruh banget untuk menarik orang untuk bisa datang ke masjid. Kalau memang ada anak muda atau bahkan orang tua yang bagus ya dahulukan orang tua yang bagus. Kalau misalnya
ada anak muda yang bagus ya, udah lu kan anak muda yang bagus karena itu pengaruh banget, bahkan karena juga kan azan itu kan tadi saya bilang kalimat yang sakral ya, gimana caranya untuk memperbagus kalimat tersebut supaya menarik datangnya orang-orang untuk sholat berjamaah. Karena keutamaan sholat berjamaah itu lebih utama. Sholat berjamaah Berapa ini Bib? Ini 27 sholat berjamaah afdalu min sholatil fadli bi 27 derajat. Kata Rasulullah, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Takutnya begini, kita lagi enak nih selimutan sholat subuh, apa mau sholat subuh, yang adzan kan jadi kan nggak semangat lagi untuk ibadah kan, jadi kurang ada himmah untuk ibadah kan. Tapi kalau adanya himmah itu apa Bib? Himmah itu semangat, himmah itu semangat lagi untuk ibadah kan. Jadi kalau adanya bagus kayak adanya Mekah, Madinah tuh. Tapi kadang emang ironinya adalah malah banyak anak muda yang udah jarang azan. Nah itu dia, kenapa orang-orang tua pada ada sebenarnya anak-anak mudanya zaman sekarang bukannya belajar untuk adzan malah belajar untuk pusreng. Padahal gak penting-penting banget pusrengnya Bib ya? Iya, padahal gak penting-penting banget tuh pusreng itu. Terus ini Bib, tanggapan Habib mengenai tadarus yang pakai sound system Bib. Menurut Habib gimana Bib? Tadarusnya pakai sound system. Terus pakai sound Malaikatnya system. bingung. Malaikatnya bingung. Malaikat mencatat nih, oh ini suaranya bagus. Ternyata sound system ya yang ngajinya. Ya gak dapat pahala ya. Janganlah kalau tadarus itu ya sendiri, kita sendiri kan. Bagusnya Bib. Bagusnya sendiri lah. Misalnya kalau kita, biasanya kan kita adatnya habis taraweh tuh tadarusan. Iya, apalagi bulan Ramadan kan bulan Quran. Harusnya kita Bulan baca silih Al-Quran. bulan. Iya, baca Al-Quran. Jangan kalau untuk sekedar menunggu jamaah atau menunggu pengajian pakai murotal Al-Quran itu aman-aman aja. Tapi kalau untuk tadarus sendiri ya harus sendiri Harus lah. kitanya Harus kita sendiri, masing-masing. jangan Kalau pakai. misalnya ini udah orang-orang tapi pakai pengeras suara Bib, itu gimana Bib? Ya, sebagian mungkin mengatakan mengganggu dan lain-lain, sebenarnya sih enggak ya. Karena apa? Ya ini bulan Ramadan, bulan Al-Quran, kita Membawa damai juga. Iya, kita tadarusan ini kan Al-Quran kan menenangkan hati, bahkan syifa lil mukminin, obat untuk orang mukmin. Ya kita apalagi tinggal di negara yang mayoritas orang Islam, ya harusnya tidak dipermasalahkan. Iya betul, kecuali toh ini setahun sekali di bulan Ramadan, ya kan, seperti itu. kecuali kitanya di yang minoritas Islam Iya, mungkin ya, Bib. itu kita harus lebih menghargai. Misalnya kita di kerajaan Itali, Jadi itu. di samping rumahnya Buffon. Makanya ya kadang-kadang aneh juga, kok ada orang terganggu dengan Quran tuh aneh kan? Iya benar. Aneh. Justru Quran itu menenangkan. Kadang-kadang kan ada orang yang nggak tenang hatinya ketika orang sakit itu suka di setelin YouTube Quran, dia bisa tidur, bisa nyaman, kan seperti itu. Saya seperti itu Bib, waktu dulu kena Covid. Saya udah tuh langsung hafalan 30 ayat terakhir, 30 surat terakhir gitu. Wah, udah gitu semua tuh. Ada lagi Bib dari @apandi777. Habib, lebih berat mana, menjaga lisan atau menjaga pikiran? Benar ini Bib, pertanyaannya Bib. Menjaga lisan atau menjaga pikiran? Pasti pikiran loh. Karena tidak mungkin terkata lisan kecuali dipikir dulu kan. Ya makanya lebih baik jaga pikiran, lebih berat menjaga pikiran. Makanya kita sebagai umat Islam itu kayak berapa kan pikiran ini juga terolah oleh hati, terfokus dengan hati. Karena hati ini ibaratnya hati itu presidennya semua anggota tubuh kita. Kalau hatinya baik, seluruh tubuh akan baik, termasuk pikiran kita akan baik. Fa idza sholahat jasad kulluhu wa idza fasadat jasad kullu ala wahyal qalb. Kata Rasulullah, di dalam tubuh kalian itu ada segumpal daging, yang mana kalau segumpal daging ini baik, seluruh tubuh akan baik. Pikiran baik, mata baik, telinga baik. Kalau segumpal daging ini rusak, semua akan rusak. Pikiran rusak, pandangan rusak, apa? Hati kita. Makanya jaga hatinya supaya supaya pikirannya baik. Kalau pikiran baik, lisannya akan berkata yang baik, seperti itu. Oke. Ada lagi Bang? Ada lagi nih. Saya dulu boleh nggak Bang? Boleh. Oh, boleh. Jadi ini Bib, semua aktivitas atau semua kegiatan kita harus berdasarkan karena Allah Ta'ala gitu, apa yang kita lakukan, kayak kerja, Ya, lillahi hidup dan lain-lain karena lillahi ta'ala. Bagaimana kalau seseorang niatnya kaya tidak karena Allah tapi karena kayaknya gue pengen kaya dan mungkin nanti pengen berbagi, tapi tidak melibatkan Allah di dalamnya, itu gimana Bang? Sebenarnya kalau dia niatkan untuk Allah, dia akan dapat segala-galanya. Karena dunia milik siapa? Allah. Milik Allah. Ini rezeki yang ngasih siapa? Dari Allah. Allah. Makanya kalau niatnya lillah, dia akan dapat Allah, dapat dunia, dapat rezekinya. Kalau cuma diniatkan rezeki doang,
dapat rezekinya doang tapi nggak dapat Allahnya. Tapi kalau diniatkan lillahi ta'ala semuanya dapat. Makanya dianjurkannya apa? Niatkan lillahi ta'ala, baru sudah niat lillahi ta'ala silahkan diniatkan untuk hajat-hajat yang lain. Itu lebih utama seperti itu. Mantap, Bib. Ini agak berat, Bib, pertanyaannya, Bib. Wah, kayaknya poligami. Dari diam sejenak 73. Langsung ke poligami, Bib. Bukan benar. Bib, kalau Allah Maha Pengasih, mengapa konsep azab kekal itu tetap ada? Oh iyalah. Belum beres, Bib, tenang. Bagaimana menjelaskan keadilan dalam hukum yang abadi? Aduh. Anjay. Diam sejenak 73, Bib. Aduh. Berat itu, Bib. Ada gimana pertanyaannya? Kalau Allah Maha Pengasih, mengapa konsep maaf, atau kalau Allah Maha Pengasih, mengapa konsep azab kekal itu tetap ada? Bagaimana menjelaskan keadilan dalam hukuman yang abadi? Justru dengan adanya adat, justru itu menunjukkan Allah itu benar-benar pengasih dan cinta kepada hamba-hambanya sampai apa? Seakan-akan mengancam, cemburu jika ada orang yang bermaksiat. Yang berpaling. Allah tuh cemburu, makanya saking cemburunya, ibaratnya ditakut-takutin sama Allah supaya apa? Supaya kamu ini tetap kepada aku loh. Jangan sampai kamu ini masuk neraka. Ini aku. Itu saking kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu tergantung individunya orang tersebut. Makanya saking cintanya Allah kepada hambanya, sifat adanya neraka, Allah ciptakan neraka, itu sifat cemburunya Allah supaya apa? Hamba-hambanya tidak berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bisa perumpamaan kayak orang tua ke anaknya ya, Bib? Iya, Kayak, betul. kamu kalau gak dengerin bapak lagi, Nah, bakal kurangin. Tarik tortur nih. Kan gitu kan, begitu kan? Nah, itu juga Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Seperti itu. Apa hukumnya kameramen ngantuk? Kurangi gaji. Tapi ini dari saya sendiri, Bib. Ya. Sebenarnya gini. Allah itu maha mengetahui. Hmm. Allah bahkan tahu akhirnya kita akan gimana. Iya. Benar gak, Bib? Betul. Terus kenapa Allah menciptakan kita, sedangkan Allah udah tahu, wah misalnya amit-amit, misalnya, oh si A ini akan masuk neraka nih, udah pasti nih. Kenapa dia diciptain kalau dia ujung-ujung masuk neraka? Berarti dia Enggak gitu konsepnya. Enggak gitu konsepnya, Bib. Jadi memang takdir itu ada, tapi takdir itu bisa dirubah loh. Berarti manusia. Takdir itu bukan berarti mutlak tidak bisa dirubah. Enggak, takdir itu bisa dirubah. Kata Rasulullah, Pak, ma yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Usaha. Doa dan usaha. Iya, doa di situ juga dan usaha. Berdoa. Nah, jadi kayak soundtracknya film itu, Bib. jadi itu pilihan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan takdir, tapi tetap pilihan neraka surga itu tergantung kita. Kalau kita memang ingin masuk surga, ya berlomba-lomba masuk surga. Dan Allah kasih caranya kok. Allah kasih panduannya. Ini loh surga seperti ini gitu loh. Dan terus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa merubah takdir itu doa dan usaha kita seperti Terus ini kan, Bib, di pertanyaannya tadi udah habis kayaknya masih. Ini dari Ed Joboki Od dari Donald Trump. Bukan. Kan di dunia ini, Bib, katanya orang yang memeluk agama Islam hanya 25%-nya saja. Oh gitu. Dari semua masyarakat yang ada di bumi ini, berarti hanya 25%. Secara harfiah kan berarti minoritas. Kalau di dunia ya, Bib, ya. Apakah pertanyaannya yang 25% ini pasti masuk surga yang sudah memeluk Islam? Ya, jika kita mengacu kepada hadisnya Rasulullah, bahwasanya orang-orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau dia beriman atau tidak beriman, selama dia Islam, bedakan loh antara Islam dan Muslim. Islam itu agama, Muslim itu penganutnya. Kadang banyak orang Islam, agamanya Islam tapi kurang Muslim. Ya, contohnya apa? Dia Islam tapi nggak sholat, dia Islam tapi nggak berpuasa, dia Islam tapi nggak menunaikan zakat. Dia cuma Islam, dia masuk surga. Tapi kapan maksudnya? Kayak ibarat gini loh, kayak ibarat begini, kita punya baju kotor. Baju kotor ini mau masuk lemari kan ada prosesnya kan? Ya, cuci dulu lah, tergantung kotorannya. Kalau kotorannya semacam debu ya cepet lah bersihinnya. Kalau kotorannya aspal, digosok dulu. Ya begitu juga diri kita. Kalau diri kita banyak dosa, walaupun kita Islam tapi banyak dosa,
Masuk surga, masuk surga, tapi dicuci dulu di neraka. Pertanyaannya, sanggup enggak kita? Mau enggak? Karena 1 jam di akhirat itu dikatakan 1000 tahun di dunia. Sekarang 2000 berapa? 2026. Itu yang di neraka. Baru 2 jam. 2 jam. Khalidina fiha. Dan orang-orang Nasrani, orang Yahudi itu khalidina fiha, itu baru yang kekal di neraka. Karena dia menyekutukan Allah. Tapi pandangan Habib nih, Bib. Ini bicaranya pandangannya, Bib. Menurut opini, saya kan orangnya kritis banget, Bib. Kritis. Untuk Habib, jadi yang masuk surga adalah Muslim atau orang yang Allah ridhoi? Muslim itu sudah pasti Allah ridhoin. Yang Allah ridhoin. Berarti Allah ridhoi. Yang Allah ridhoin. Karena ya Allah ridho pasti Muslim itu. Iya, belum tentu orang Muslim diridhoi sama Allah kan. Berarti ada kemungkinan juga orang yang nggak Muslim, kalau dia diridhoi Allah, bisa saja, bisa aja. Itu hak prerogatifnya Allah. Yang namanya yang punya segala-gala kan Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak. Itu. Terus gini, Bib. Saya pernah dengar satu riwayat di penghujung masa jabatan. Oh, bukan dong. Masa penghujung masa jabatan? Jabatan siapa? Bukan. Di penghujung zaman ini, Bib, di akhir zaman ini, itu kan Islam terbagi menjadi berapa golongan? 80 atau berapa, Bib? 80. Cuma satu kan yang nanti akan bisa masuk surga, yang lainnya. Jadi sebenarnya memang Islam di akhir itu akan terbagi 80 bagian, dan yang satu yang benar, pendapat saya, keyakinan saya, mungkin di akhirnya Islam semua akan bersatu. Islam akan satu suara, Islam akan satu pemahaman, dan Islam akan bersatu bersama-sama untuk menegakkan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seperti itu sih. Apalagi di akhir zaman ada yang namanya Imam Mahdi. Itu mungkin yang akan menetralisir semua perbedaan, menyatukan, menjadi pemersatu. Iya, pemersatu umat manusia. Iya, betul. Alhamdulillah, mantap nih. Pertanyaan udah banyak yang masuk dan alhamdulillah saya mulai tercerahkan oleh Habib. Semoga nih next buat teman-teman yang pengen bertanya sama Habib, mumpung ada yang bisa jawab nih, langsung aja kirim pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan pertanyaan yang gayung lagi, please. Yang logis. Yang logis.